Selamat sore yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto MBA. Demikian juga pada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Zainuddin Amali SE MSI, Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita MSI, Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga, kepada para tamu undangan yang terhormat, demikian juga kepada para peserta kuliah umum, baik yang hadir di sini maupun secara daring. Selamat datang di dalam kuliah umum yang tadi sudah disampaikan, mengambil tema transformasi ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID. Sebelum kita memulai acara ini, baiklah saya akan membacakan CV singkat dari pembicara kita, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT. Bapak Menteri lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober tahun 1962 dan menyelesaikan sarjana di Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Teknik Mesin dan Industri. Kemudian melanjutkan di AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat tahun 1993, melanjutkan di Magister Teknologi Manajemen di University of Melbourne, Australia tahun 1996. Menempuh pendidikan Magister Administrasi Bisnis dari Monash University, Melbourne, Australia tahun 1997. Lewat kerja 5 tahun terakhir, saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kemudian Bapak Menteri juga memiliki pengalaman kerja di bidang industri dan keuangan sebagai pendiri atau komisaris utama PT Fajar Surya Wisesa Terbuka. Demikian juga sebagai komisaris utama PT Cipta dan kemudian juga terlibat dalam berbagai organisasi profesional, menjadi Ketua Umum Partai Golkar tahun 2017 sampai sekarang. Demikian juga menjadi Presiden Federasi Wushu Indonesia. Mendapat begitu banyak penghargaan tingkat internasional, saya akan membacakan yang terakhir yang diperoleh dari Priyadarsini Academy India, yaitu Priyadarsini Academy Global Award for Outstanding Contribution to National Economic Recovery. Demikian juga pernah mendapatkan penghargaan dari Asian Engineering Federation Organization tahun 2017 dan Dr. Honoris Causa diperoleh dari Korea Development Institute School of Public Policy, South Korea di tahun 2019. Di tengah kesibukan beliau masih sempat menulis buku. Tahun 2016 merajut asa membangun industri menuju Indonesia yang sejahtera berkelanjutan dengan Realizing National Energy Security Sustainability di tahun 2014. Masih banyak capaian beliau, namun karena keterbatasan waktu, maka segera saja kita mendengarkan paparan beliau dalam 15 menit ke depan, dan setelah itu kita akan masuk tanya jawab dalam 15 menit berikutnya. Panitia menyediakan door prize bagi 3 penanya terbaik. Oleh karena itu, kepada para peserta, silakan yang secara daring mengikuti, menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan juga nama dan institusi asal. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara kuliah umum ini. Kepada Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Bapak Neil Samuel Rupidara, yang kami hormati Menteri Pemuda Olahraga Pak Zainuddin Amali, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Pak Jerry Sambuaga, para wakil rektor, pembantu rektor, dan seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana yang saya banggakan, hadirin dan mahasiswa yang berbahagia. Izinkan saya buka masker. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat hadir dalam kuliah umum Universitas Kristen Satya Wacana dengan tema transformasi ekonomi digital dalam upaya pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Rektor dan adik-adik mahasiswa yang juga bertindak selaku panitia pada acara pada sore hari ini. Beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Rektor, kita semua sadari bahwa salah satu yang perlu kita tangani adalah pengendalian COVID. Dari pengendalian COVID secara nasional, ini kasus saat sekarang meningkat tinggi karena Omikron, terutama di wilayah Jabodetabek, dan ini menjadi tantangan karena di wilayah Jabodetabek ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi, dan tentu pemerintah memperkuat dengan langkah-langkah pencegahan, deteksi, penanganan isolasi mandiri, kemudian lain dengan menyediakan fasilitas telemedicine. Jadi untuk mereka yang terdampak pandemi COVID dan varian Omikron, berdasarkan pengalaman di Afrika Selatan, siklusnya 42 hari, demikian pula di Inggris, maka diperkirakan setelah 7 November, angka di Indonesia akan memuncak di bulan Februari. Dan terlihat di akhir ini sudah mulai naik, dan tentu pemerintah sudah menyediakan obat-obatan yang antara lain molnupiravir dan beberapa peralatan, dan untuk isolasi mandiri disiapkan telemedicine, di mana dari konsultasi telemedicine tersebut akan diberikan obat-obatan kepada masyarakat juga secara gratis. Nah, yang kedua tentu program yang terkait dengan vaksinasi booster ketiga. Vaksinasi booster ketiga ini menjadi sangat penting karena dengan vaksinasi booster ketiga diharapkan daya tahan terhadap varian Omikron itu bisa lebih tahan lagi, walaupun tidak ada jaminan bahwa yang sudah divaksin itu bebas dari Omikron. Namun daya tahannya bisa lebih terjaga. Dari kasus kemarin, fatality rate-nya relatif masih terjaga, bahkan kemarin 7 days moving average-nya secara nasional yang meninggal adalah 7 orang. Nah tentu dan tingkat keterisian rumah sakit juga masih di dalam batas-batas yang masih bisa ditolerir. Nah selanjutnya kita juga ketahui bahwa pengendalian COVID sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat pada saat pertumbuhan ekonomi kita tinggi, angka COVID kita rendah. Dan pada saat varian Delta masuk di triwulan ketiga 2021, di mana pada waktu itu angka hariannya mencapai lebih dari 50.000 per hari. Dan angka aktif pada waktu itu lebih dari 500.000. Dan hampir seluruh rumah sakit, 92% itu terisi. Dan kita ketahui pada waktu itu kita kekurangan oksigen dari produksi nasional yang sekitar 1.300, sedangkan kebutuhan kita adalah 2.100 ton. Sehingga tentu ini menjadi perhatian bagi pemerintah, dan saat sekarang baik itu oksigen generator itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah tentu kita melihat di kuartal keempat diharapkan positif berbagai indeks, apakah itu dari indeks retail, indeks keyakinan konsumen, ini dari Menteri Perindustrian, penjualan kendaraan bermotor meningkat. Jadi kalau sebelum COVID di tahun 2020, penjualan kendaraan bermotor turun ke 600.000. Nah, kemarin itu sudah mendekati 900.000 kembali. Dan ekspor juga meningkat, ekspor otomotif kita mencapai 300.000. Kenapa otomotif? Karena backward dan forward linkage-nya tinggi, demikian pula sektor properti yang backward dan forward linkages-nya ada 170 industri yang terkait, apakah itu baja, semen, mining batuan, kemudian cat, aluminium, roofing, building material, dan yang lain. Nah, di situ kita lihat bahwa pertumbuhan ini meningkat, dan dari segi
import dan ekspor juga meningkat. Demikian pula indeks untuk sektor manufaktur adalah Purchase Manager Index yang angkanya kemarin 53,5 di akhir Desember. Nah, tentu kita melihat pertumbuhan ekonomi ke depan diperkirakan di kuartal keempat ini tumbuhnya antara 3,7 secara year on year 3,7 sampai dengan 4%. Namun pertumbuhan di kuartal keempat sendiri diperkirakan antara 4,5 sampai 5%. Kuncinya adalah pengendalian pandemi, respons kebijakan ekonomi, dan kegiatan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Kemarin dari survei BPS, angka pengangguran turun 1 juta, koefisien Gini juga membaik, dan tentu ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil yaitu anggaran untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi berjalan secara baik, dan ini akan dilanjutkan di tahun 2022 dengan anggaran sebesar 455,62 triliun, hanya bidangnya dipersempit dari 6 sektor di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2022 dipersempit menjadi 3 sektor, yaitu di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan juga pemulihan ekonomi. Dari segi bidang kesehatan tentu yang terkait dengan testing, tracing ini perlu ditingkatkan, juga obat-obatan dan insentif daripada nakes dan vaksinasi. Vaksinasi sendiri Bapak Presiden minta agar produksi nasional bisa didorong, antara lain vaksin gotong royong yang sedang berada di depan, yaitu antara kerjasama Universitas Erlangga dengan Biotis, dan juga dari BUMN dengan Baylor University. Kemudian juga ada dari berbagai pihak lain, namun keseluruhannya diperkirakan baru bisa diproduksi. Sekarang tahapnya masih dalam tahap percobaan atau trial pertama, sehingga tentu di semester kedua diharapkan ini bisa diproduksi, sehingga ke depan ketergantungan kita terhadap vaksin luar negeri akan semakin berkurang. Nah, tentu terkait dengan perlindungan sosial, dilanjutkan program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa. Nah, tentu juga program perlindungan sosial lain. Sedangkan untuk UMKM, subsidi KUR dilanjutkan, dan juga insentif otomotif juga dilanjutkan, terutama untuk harga yang di bawah 200 juta, itu disubsidi pemerintah. PPNBM-nya 1%, 3% di kuartal pertama, 2% di kuartal kedua, dan 1% di kuartal ketiga, dan kembali normal di kuartal keempat. PPNBM-nya misalnya 3%. Sedangkan yang harga itu PPNBM-nya 7,5%, kuartal pertama disubsidi 50%, dan di kuartal kedua itu dibayar full. Sedangkan di kaitan dengan sumber daya manusia, ini adalah anggaran yang terbesar dari pemerintah, yaitu 542,8 triliun, di mana ini peningkatan antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah melalui TKDD juga 290,5 triliun. Kemudian ada beasiswa dari LPDP yang ditargetkan untuk mahasiswa baru adalah 8.600 mahasiswa, yang dalam proses atau ongoing itu adalah 20.090 mahasiswa, dan ada bantuan operasional sekolah dari Kementerian Agama 8,8 juta siswa, dan program Indonesia Pintar yang besar yang sebanyak 17,93 juta itu dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama 2,18. Terkait dengan ekonomi digital, kita ketahui bahwa pemerintah komit untuk transformasi di sektor digital, dan sektor digital ini terakselerasi dengan adanya pandemi COVID. Nah, kita ketahui dari akselerasi sektor digital, kue ekonomi digital di tahun 2020 itu besarnya 40 miliar US dollar. Dan tahun kemarin loncat menjadi 70 miliar US dollar, di 2021 akan meningkat lagi di 125 miliar US dollar di tahun 2025.
Nah, salah satu yang menonjol, salah satunya adalah di sektor telemedicine, yang Halodoc misalnya, di tahun 2020 subscribernya atau anggotanya 2 juta. Namun di tahun 2021 meningkat 10 kali, menjadi 20 juta dari mana-mana dengan keterbatasan yang ada, dan juga dengan adanya Grab, Gojek, dan yang lain, delivery daripada logistik bisa dilakukan, sehingga telemedicine juga bisa mensupport pengiriman obat-obatan ke masyarakat. Nah, tentu ke depan beberapa tantangan dari sektor digital, antara lain infrastruktur, ketersediaan fasilitas internet dengan tersendiri, namun pemerintah mendorong baik itu dengan satelit maupun dengan fiber optik. Dan ke depan dengan perkembangan yang ada, pemerintah mempertimbangkan juga untuk low Earth orbit satelit. Selama ini kan orbit satelitnya di atas geostasioner. Kemudian yang terkait dengan literasi digital, tentu berbagai pendidikan juga didorong, dan beberapa program yang dilakukan pemerintah, dan tentunya kita akan berharap bahwa berbagai kegiatan yang terkait digital akan terus didorong, dan pemerintah mendorong beberapa digital talent, antara lain melalui Digital Leadership Academy, kemudian juga di dalamnya ada juga program Gerakan Nasional Literasi Digital, dan juga pemerintah mendorong kartu prakerja. Nah, sebagai contoh, retraining reskilling dengan kartu prakerja dalam 2 tahun diakses oleh 74 juta masyarakat. Mohon maaf. 74 juta masyarakat dan 11,2 juta sudah menerima manfaat dari kartu prakerja. Selanjutnya, pemerintah mendorong beberapa program selain Industri 4.0 juga Society 5.0 atau Smart Cities. Sehingga program ini akan berjalan secara paralel. Indonesia sendiri akan memimpin G20, dan ini adalah kesempatan Indonesia untuk memimpin negara-negara maju, di mana tentunya negara maju ini perlu selama ini mendominasi daripada arsitektur perekonomian dunia, dan Indonesia adalah negara berkembang pertama yang memimpin G20. Sehingga kepentingan inklusif itu sangat erat dengan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mendorong kesehatan global yang inklusif. Terjadinya Omikron karena ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap vaksinasi. Negara berkembang, terutama di Afrika, hanya mengakses secara rata-rata 7% dari jumlah vaksin. Namun negara maju rata-rata sudah di atas 70%. Dan Omikron keluar dari akibat daripada ketidakadilan daripada vaksinasi. Indonesia beruntung, saat sekarang kita sudah disuntik lebih dari 306 juta. Dan ini adalah yang tertinggi nomor 4 di dunia. Sehingga tentu pada saat sekarang posisi Indonesia adalah yang terbaik dalam penanganan COVID bersama 2 negara lain berdasarkan CDC Amerika, yaitu India, China, dan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, tentu transformasi digital menjadi penting, dan di sini menjadi salah satunya juga inklusif keuangan. Kita ketahui bahwa anak-anak muda kita sekarang banyak yang masuk di dalam kegiatan-kegiatan seperti metaverse, blockchain, NFT, Web 3.0, yang secara regulasi tertinggal daripada kecepatan, dan per hari ini mereka yang trade di blockchain itu angkanya sudah melampaui daripada mereka yang trade di capital market. Nah, tentu ini satu hal juga yang perlu mendapatkan perhatian termasuk dari pihak universitas. Nah, selanjutnya adalah transisi energi berkelanjutan. Kita ketahui bahwa ke depan komitmen Bapak Presiden adalah green economy, dan di dalam green economy adalah phase down dari PLTU. Nah, pemerintah sudah menyiapkan 5 gigawatt akan di phase down dengan financing yang tepat, dan pemerintah mempunyai program renewable energy, antara lain wind turbine ataupun turbin angin di Jeneponto di Sulawesi Selatan, karena dari segi alam maupun anginnya mencukupi, dan juga di Sidrap.
kemudian juga kebijakan solar panel atau solar roof, potensi di Pulau Jawa sendiri lebih dari 5,3 gigawatt, dan ini insentifnya akan terus didorong. Demikian pula pengembangan energi berbasis hidro yang akan didorong di wilayah Kalimantan. Nah, dengan berbagai inisiatif tersebut, sebetulnya tantangan ke depan tetap ada, seperti di Australia mengembangkan PLTU yang dalam tanda petik ramah lingkungan, yaitu dengan supercritical teknologi, dan juga memasukkan CCS, carbon capture dan storage. Nah, Indonesia sendiri di Exxon akan memulai, dan beberapa industri juga PLTU bisa memulai itu. Sekarang harganya relatif mahal karena itu sekitar $100 per tonnya, tetapi di Australia itu akan diupayakan supaya bisa turun ke $20 per ton. Salah satunya adalah dicampur antara karbon yang dihasilkan oleh PLTU dengan amonia. Jadi tentu teknologi ini menjadi satu hal untuk menyelesaikan persoalan transisi energi. Nah, inilah yang diharapkan bahwa G20 di Indonesia bukan hanya dari narasi, tetapi juga ada pilot project-nya yang bisa di-showcase kepada dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri, penyelenggaraan ini akan ada sekitar 180 meeting dalam 12 bulan, dan itu berarti setiap bulannya juga akan lebih dari 15 meeting setiap bulan, dan tentu ini menjadi kesempatan untuk mendorong persiapan untuk rapat yang juga bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 33.000, dan kegiatan ini akan dua kali lebih besar daripada annual meeting World Bank dan IMF di tahun 2018 yang lalu. Demikian mungkin kita bisa sambil diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.